Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Alfikri, ex-TKR 1. Di sini saya ingin membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu stand up comedy. Temanya adalah teman. Siapa bilang menjadi teman itu mudah? Untuk menjadi seorang teman, kita harus selalu asik dan selalu siap untuk dijadikan sebagai bahan candaan setiap harinya. Menjadi seorang teman juga mewajibkan kita untuk menghargai pendapat orang lain, baik pendapat itu sesuai dengan pemikiran kita atau bertentangan dengan pemikiran kita. Kita juga harus terbiasa untuk memberikan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi oleh teman kita, mulai dari masalah kita di tempat rumah atau di tempat lain. Hal yang paling rumit di dalam pertemanan menurut saya adalah kepercayaan. Itu rumit menurut saya, karena ketika kita mempercayai orang, kita cenderung memberikan apa yang dia minta. Dia mengutang, kita kasih. Dia minjam barang, kita kasih. Menurut saya, seorang sahabat dan seorang teman itu sangatlah berbeda. Kalau teman, mereka merupakan orang yang senantiasa selalu menemani saya, sedangkan sahabat, seorang yang senantiasa untuk menyahabati. Enggak. Seorang sahabat itu adalah seorang yang akan selalu ada ketika semua teman yang kita kenal sudah pergi. Tiba teman itu ada berbagai macam contohnya. Teman yang akan menghubungi kita ketika dia butuh, tapi dia tak butuh, dia tidak akan menghubungi kita dan pergi jauh. Teman biasanya dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dirinya sendiri: penakut, pelit, dan suka berbohong. Ada juga teman yang hanya menghubungi kita ketika dia butuh. Dia akan melupakan kita ketika dia sudah mendapatkan kemauannya. Kayak saya dulu, saya pernah digituin sama teman saya. Ketika saya lagi butuh dia untuk nemenin saya kondangan, saya ngechat dia gini, bro, lo di mana sekarang? Lagi sibuk gak? Terus dia ngejawab, emangnya kenapa bro? Terus gue balas gini, ini, saya mau ke kondangan, lo bisa nggak temenin gue? Terus dia balas, gue sih bisa aja, tapi kayaknya gue harus nganterin nenek gue buat ngajian deh. Saya jawab, nenek lo kan udah nggak ada. Terus dia jawab, kakek gue deh. Saya jawab, kakek lo kan juga udah koid. Terus dia jawab, tetangga gue deh. Memang untuk tipe yang seperti ini, kelebihan ini terlalu berlebihan, cuma bikin alasan saja dan sama sekali nggak ada manfaatnya. Nggak percaya, cobain aja sendiri. Gue udah pernah, sampai sekarang gue nggak percaya. Dan tipe teman yang kedua, yaitu teman yang suka berbuat manis di depan tapi menusuk dari belakang. Teman yang seperti ini biasanya muncul di dalam masalah yang tak jarang dalam masalah kehidupan. Tipe teman seperti ini biasanya berperilaku cenderung suka berpura-pura yang memberikan saran seolah-olah dia peduli. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai teman yang seperti ini, karena akibatnya juga akan berdampak pada kita. Benar nggak? Ya udah. Dan yang terakhir, tipe teman yang suka monarki absolut. Teman yang monarki absolut sedikit diganggu marah. Kalau kita minjem duit, belum semenit udah ditagih balik. Setiap hari kerjanya cuma mementingkan kepentingan sendiri. Ya nggak ada masalahnya sih mentingin diri sendiri, tapi terhadap orang lain juga harus peduli kan. Kita makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Sebenarnya teman yang seperti ini hampir sama dengan teman yang hanya datang ketika dia butuh, sama-sama mementingkan diri sendiri. Bahasa Inggrisnya bisa disebut selfish, yang artinya ikan koki. Saya juga pernah punya teman yang seperti ini. Orangnya tuh egois banget. Waktu itu saya nanya ke dia, bro, lo kenapa sih banget yang namanya dengan egois? Apa lo gak capek kali ya? Dia jawab, ya mending egois lah daripada gue yang kena. Jadi saran saya, jika kita mengatakan kita ini adalah seorang teman atau sahabat bagi seseorang, maka kita harus membuktikannya bahwa benar saya memang sahabatnya. Buktinya saya rela mempertaruhkan nyawa saya untuk ngebela dia. Buktinya saya selalu ada untuk dia, tak peduli dia dalam keadaan senang maupun duka.
Saya pasti akan berusaha mencairkan suasana.